Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia. Pagi datang dengan doa yang diulang pelan, tangan yang sedikit gemetar, dan hati yang berusaha diyakinkan. Gaun pengantin sudah tergantung rapi, kursi tamu mulai terisi. Nama dipanggil satu persatu, senyum dipasang, meski dada terasa semakin sempit. Tak ada yang salah dari luar, semua terlihat sempurna. Namun tidak semua yang tampak siap benar-benar siap. Beberapa jam sebelum janji suci diucapkan, ia duduk sendirian, mendengar riuh di luar ruangan, sambil bertanya dalam diam. Kalau aku melangkah hari ini, apakah aku sedang jujur atau hanya sedang memaksa? Ini bukan kisah tentang cinta yang hilang, bukan tentang orang ketiga, bukan pula tentang pengkhianatan besar. Ini kisah tentang seseorang yang sadar di detik terakhir bahwa pernikahan bukan sekedar berani maju, tapi berani jujur. Dan kejujuran itu datang dengan harga yang sangat mahal. Jika kamu pernah membatalkan pernikahan, pernah hampir menikah tapi memilih berhenti, atau sedang berada di titik ragu, takut melangkah tapi juga takut mengecewakan banyak orang, cerita ini mungkin akan terasa terlalu dekat. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe dan dukung channel ini, agar lebih banyak kisah kehidupan seperti ini bisa terus dibagikan. Ambil nafas sejenak, dengarkan pelan-pelan. Ini adalah kisah tentang pernikahan yang gagal terjadi, dan keberanian untuk berhenti di saat yang paling menyakitkan. Hari itu akhirnya datang. Hari yang namanya sudah terlalu sering disebut, sampai terdengar seperti kepastian. Sejak subuh, rumah tak pernah benar-benar sunyi. Ada suara pintu dibuka, langkah kaki berlalu lalang, panci yang saling beradu pelan. Aroma masakan memenuhi udara, bercampur dengan wangi bunga yang baru ditata. Semua bergerak seolah tahu perannya masing-masing. Gaun pengantin tergantung rapi di sudut ruangan. Putih, panjang, dan terlihat tenang. Ia berdiri di depannya lebih lama dari yang ia sadari. Menyentuh kainnya sebentar, lalu menarik tangan kembali, seakan takut merusak sesuatu yang terlalu siap. Ia duduk di depan cermin. Lampu rias menyala terang. Wajahnya dirias dengan hati-hati, lapis demi lapis. Setiap sapuan menutupi mata yang kurang tidur, menyamarkan pikiran yang sejak semalam sulit diam. Senyum muncul saat diminta, refleks, seperti sudah dilatih. Tak ada yang perlu tahu bahwa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Di luar kamar, kursi tamu telah tersusun rapi. Kain dekorasi menjuntai sempurna. Undangan yang dulu hanya berupa nama di daftar, kini hadir sebagai suara, tawa, dan ucapan selamat. Beberapa menepuk pundaknya, beberapa memuji betapa beruntungnya ia hari ini. Ia mengangguk, menjawab seperlunya, mengucapkan terima kasih dengan nada yang sama berulang kali. Tak ada yang salah, tidak satu pun terlihat keliru. Namun di sela semua kesibukan itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan panik, bukan ragu besar, hanya seperti ada simpul kecil di dada yang tak kunjung longgar. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri. Ini wajar, semua orang juga gugup di hari pernikahan. Ia mengingat kembali perjalanan panjang menuju hari ini. Pertemuan pertama yang sederhana, janji-janji yang terdengar meyakinkan, rencana masa depan yang seling dibicarakan dengan nada penuh harap. Semua terasa nyata, terlalu nyata untuk dibatalkan, terlalu jauh untuk diulang. Hari ini memang hari yang dinantikan. Oleh keluarga, oleh orang-orang terdekat, oleh semua yang percaya bahwa kisah ini akan berakhir bahagia. Dan ia pun ingin percaya hal yang sama. Tanpa sadar, di tengah persiapan yang nyaris sempurna, hatinya mulai berbisik pelan. Sebuah bisikan yang belum dimengerti, namun akan menuntut jawaban sebelum hari ini berakhir. Sebenarnya, hari itu bukan awal dari kegelisahan ini. Ia hanya puncaknya. Jauh sebelum gaun itu digantung rapi, ada banyak hal kecil yang sempat membuatnya terdiam.
Hal-hal yang saat itu dianggap sepele, terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Namun kini, satu persatu muncul kembali, seperti potongan ingatan yang menolak dilupakan. Sejak awal, mereka sering berbeda cara melihat sesuatu. Bukan perbedaan besar yang langsung memicu pertengkaran, melainkan perbedaan kecil yang pelan-pelan menggerus. Cara mengambil keputusan, cara menanggapi masalah, cara mendengarkan. Saat ada hal yang tidak disepakati, seringkali percakapan berhenti di tengah. Bukan karena selesai, tapi karena lelah. Ada pertanyaan yang dijawab singkat, ada topik yang selalu dihindari, ada keputusan penting yang diambil sepihak, lalu dibungkus kalimat, nanti juga kamu terbiasa. Ia sempat merasa tidak nyaman, namun rasa itu sering ia redam sendiri. Ia bilang pada dirinya, mungkin aku terlalu banyak berpikir, mungkin ini memang proses, mungkin setelah menikah semua akan lebih mudah dibicarakan. Ia percaya pada waktu, percaya bahwa cinta cukup kuat untuk menyesuaikan segalanya, bahwa komitmen akan membuat dua orang belajar bertemu di tengah. Setiap kali hatinya mengingatkan sesuatu, logikanya datang menenangkan, seperti menaruh beban kecil ke sudut ruangan, berharap tak akan jatuh. Lingkungan ikut membantu menutup mata, namanya juga hubungan, yang penting niatnya baik. Kalau sudah sejauh ini, masa mau mundur? Kalimat-kalimat itu terdengar seperti dukungan, padahal perlahan berubah menjadi tekanan. Ia belajar mengalah lebih sering, menyimpan keberatan lebih dalam. Beberapa kali ia ingin bicara jujur, namun urung, takut dianggap berlebihan, takut merusak suasana, takut mengecewakan terlalu banyak orang. Tanpa sadar, ia mulai terbiasa mengabaikan suaranya sendiri. Semua tanda itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu, menumpuk diam-diam seperti retakan halus di dinding yang masih tampak kokoh dari luar. Hingga pagi itu datang. Di tengah rumah yang sibuk menyambut pernikahan, retakan itu terasa semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, bagaimana jika semua ini bukan sekadar gugup, tapi peringatan yang selama ini aku tolak? Pertanyaan itu belum terjawab, namun ia akan menemukan jawabannya sebelum hari itu selesai. Waktu terasa bergerak terlalu cepat, namun juga terlalu lambat. Jam di dinding berdetak jelas, satu persatu, seperti mengingatkan bahwa ia tidak punya banyak ruang untuk menunda. Beberapa jam lagi, semua akan dimulai. Nama akan dipanggil. Janji akan diucapkan. Hidup akan berubah arah. Ia duduk sendirian di sebuah ruangan kecil, jauh dari keramaian. Namun, suara di luar tetap terdengar. Tawa singkat, langkah tergesa, panggilan nama yang disahut cepat. Dunia berjalan seperti biasa. Sementara di dalam dadanya, sesuatu mulai runtuh perlahan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Singkat. Ajakan berbicara sebentar. Percakapan itu terjadi tanpa nada tinggi, tanpa kata kasar. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyesakkan. Mereka membicarakan hal-hal yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Tentang rencana setelah menikah, tentang cara menghadapi masalah, tentang keputusan-keputusan besar yang tidak bisa lagi dihindari. Ia mendengar kalimat-kalimat yang terdengar biasa. Namun kali ini, ia tidak bisa lagi menganggapnya sepele. Ada cara pandang yang terlalu berbeda. Ada sikap yang selama ini ia maklumi, kini terasa dingin. Bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidakselarasan yang tak bisa lagi ditutup dengan harapan. Tangannya mulai dingin. Napasnya pendek. Ia menatap layar ponsel lebih lama dari yang seharusnya, seolah berharap kata-kata itu berubah makna. Namun tidak. Semuanya terasa jelas. Terlalu jelas. Ia berdiri, melangkah ke depan cermin. Gaun sudah dikenakan. Rambut tertata rapi. Wajahnya tampak seperti seseorang yang siap menikah. Namun matanya tidak bisa berbohong. Ada ketakutan yang akhirnya tak bisa disembunyikan. Bukan takut kehilangan, bukan takut sendirian, melainkan takut menjalani hidup yang sejak awal ia ragu untuk jalani. Ia bertanya dalam hati, tanpa suara, jika hari ini aku tetap melangkah, apakah aku sedang berani atau hanya sedang menghindari rasa malu? Dadanya terasa penuh,
bukan oleh panik, melainkan oleh kesadaran yang terlambat. Selama ini ia berharap pernikahan akan menjadi jawaban, padahal pernikahan justru menuntut kejujuran yang selama ini ia tunda. Dan di ruangan sunyi itu, di tengah rumah yang bersiap merayakan, ia menyadari satu hal yang tak bisa lagi dihindari. Apapun yang terjadi hari ini, tidak ada jalan keluar tanpa rasa sakit. Pilihan ada di tangannya. Dan waktu terus berjalan tanpa menunggu ia siap. Keheningan itu pecah bukan oleh teriakan, melainkan oleh langkah kaki yang mendekat. Pintu diketuk pelan. Seseorang memanggil namanya, mengingatkan bahwa waktu hampir tiba. Kalimatnya singkat, sopan, terdengar biasa. Namun di telinganya, kalimat itu terasa seperti hitungan mundur. Ia berdiri. Lututnya terasa lemah, seolah tubuhnya tahu lebih dulu apa yang akan terjadi. Saat pintu dibuka, riuh rumah langsung menyergap. Wajah-wajah penuh harap menoleh bersamaan. Ada senyum, ada mata yang berbinar, ada tangan yang sudah siap menggenggam, seakan semua baik-baik saja. Seseorang bertanya pelan, "Kamu siap kan?" Pertanyaan sederhana itu menghantam lebih keras dari apapun. Dadanya mendadak sesak. Kata siap terasa asing di mulutnya. Ia mencoba membuka suara, namun yang keluar justru isak yang tertahan. Air mata jatuh tanpa aba-aba. Tidak dramatis, tidak indah, hanya jujur. Ia duduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dunia di sekitarnya seperti menjauh. Ia mendengar suara yang saling bersahutan. Ada yang mencoba menenangkan, ada yang kebingungan, ada yang mulai panik. Namun di tengah kekacauan itu, pikirannya justru terasa sangat jelas. Jika ia tetap melangkah hari ini, ia tahu apa yang menantinya. Bukan kebahagiaan yang utuh, melainkan hidup yang dijalani dengan menahan diri, dengan membiasakan luka kecil setiap hari, dengan harapan kosong bahwa suatu saat semuanya akan berubah. Ia mengangkat wajahnya, menarik napas panjang yang terasa berat di dada. Dengan suara yang bergetar, ia akhirnya berkata, apa yang selama ini ia tahan. "Aku tidak siap." Kalimat itu jatuh di ruangan seperti benda pecah. Sunyi seketika. Beberapa orang terdiam, beberapa menatapnya tak percaya. Ada tangis yang langsung pecah. Ada wajah yang berubah pucat. Harapan yang dibangun berbulan-bulan runtuh dalam hitungan detik. Keputusan itu diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Rasa bersalah menghantam bertubi-tubi. Ia tahu banyak hati terluka hari itu. Ia tahu namanya akan dibicarakan. Ia tahu ia akan diingat sebagai orang yang membatalkan segalanya di hari paling penting. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada satu perasaan yang muncul pelan, nyaris tak berani diakui. Kelegaan. Bukan kelegaan yang membahagiakan, melainkan kelegaan karena akhirnya berhenti berbohong pada diri sendiri. Hari itu, ia memilih luka yang terlihat sekarang, daripada luka yang akan terus tumbuh diam-diam sepanjang hidup. Dan di tengah rumah yang berubah sunyi, ia tahu satu hal pasti. Tidak ada keputusan hari ini yang tidak menyakitkan. Namun setidaknya, yang ini jujur. Hari itu tidak ditutup dengan tepuk tangan. Tidak ada foto bersama. Tidak ada ucapan selamat yang berulang-ulang. Rumah yang beberapa jam lalu penuh suara, perlahan menjadi kosong. Kursi-kursi disusun ulang, dekorasi dilepas satu persatu. Bunga yang tadi pagi dirangkai dengan hati-hati, kini hanya menjadi sisa warna di sudut ruangan. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Duduk diam, masih mengenakan gaun yang kini terasa terlalu berat. Kain putih itu tak lagi terlihat seperti simbol awal baru, melainkan saksi bisu dari keputusan yang mengubah segalanya. Tangannya gemetar saat melepasnya. Setiap kancing seperti menunda kenyataan yang tak bisa dihindari. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ia jarang keluar kamar, bukan karena ingin bersembunyi, melainkan karena dunia terasa terlalu ramai untuk dihadapi. Ponselnya terus bergetar. Pesan datang tanpa henti. Ada yang menguatkan dengan tulus. Ada yang bertanya dengan nada hati-hati. Ada pula yang memilih diam, seolah keputusannya menular. Rasa malu datang bergelombang.
Ia menunduk saat bertemu orang, menghindari tatapan, bertanya pada dirinya sendiri berulang kali apakah ia terlalu egois atau justru terlalu jujur. Rasa bersalah tidak langsung pergi. Ia tinggal, duduk di dada, menyela setiap nafas. Namun waktu, pelan-pelan, melakukan bagiannya. Ia mulai mendengar cerita orang lain, tentang pernikahan yang dijalani tanpa kesiapan, tentang rumah tangga yang dipenuhi diam dan penyesalan. Di sana, ia menyadari sesuatu yang dulu tak ingin ia akui, bahwa berhenti di hari itu mungkin menyakitkan, tapi melanjutkan dengan ragu bisa jauh lebih kejam. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri, tidak sekaligus, tidak cepat, tapi perlahan, hari demi hari, dengan menerima bahwa keputusan itu diambil bukan karena kurang cinta, melainkan karena terlalu sadar akan tanggung jawab. Hari itu akan selalu dikenang sebagai hari gagal nikah. Namun baginya, itu juga hari ketika ia memilih kejujuran dibanding kepura-puraan. Hari ketika ia berhenti sebelum kehilangan dirinya sendiri. Dan dari titik itu, ia mulai membangun hidupnya kembali. Lebih pelan, lebih sadar, dengan hati yang masih luka, namun akhirnya jujur. Tidak semua kisah berakhir di pelaminan. Sebagian berhenti tepat di depannya. Ada kisah yang tidak selesai dengan janji, tetapi dengan keberanian untuk mengaku bahwa hati tidak selalu bisa dipaksa mengejar rencana. Bahwa tidak semua yang sudah disiapkan dengan rapi harus benar-benar dijalani. Kadang, yang tampak sebagai kegagalan dari luar justru adalah penyelamatan yang sunyi. Ia tidak pernah bermimpi menjadi orang yang membatalkan pernikahan di hari H. Tidak ada yang merencanakan menjadi tokoh dalam cerita seperti ini. Namun hidup sering bergerak dengan caranya sendiri, membawa kita ke titik-titik yang menuntut kejujuran meski konsekuensinya menyakitkan. Hari itu mengajarkannya satu hal sederhana, bahwa keberanian tidak selalu berbentuk melangkah ke depan. Ada keberanian lain yang lebih sunyi, keberanian untuk berhenti, untuk mendengar suara yang selama ini ditekan, untuk menerima bahwa cinta saja tidak selalu cukup jika tidak diiringi kesiapan untuk bertanggung jawab. Bagi sebagian orang, cerita ini mungkin terdengar pahit. Bagi yang lain, terlalu dekat. Namun di balik semua itu, ada satu pengakuan yang jarang diucapkan, bahwa memilih diri sendiri di saat yang paling sulit bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan usaha terakhir agar tidak kehilangan diri sepenuhnya. Hari gagal nikah itu akan selalu ada dalam ingatan. Namun ia bukan akhir. Ia hanyalah titik henti, tempat seseorang menoleh ke dalam sebelum melanjutkan hidup dengan langkah yang lebih jujur. Jika kamu mendengarkan cerita ini sambil mengingat luka yang serupa, semoga kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian, dan tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Beberapa hanya ingin mengingatkan bahwa hidup yang dijalani dengan jujur mungkin tidak selalu mudah, tapi selalu layak. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah kehidupan berikutnya.